warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aris Pujianto dalam channel Gladen Piwulang, belajar menjadi menyenangkan. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan rataan hitung baik untuk data tunggal maupun data kelompok. Namun sebelum ke materi, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, serta jangan lupa klik tombol like bagi teman-teman yang menyukai isi dalam video ini, dan bisa teman-teman bagikan dengan cara klik tombol share agar video ini lebih bermanfaat, serta jangan lupa klik tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kemudian untuk kritik dan saran bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Baik, untuk selanjutnya di sini akan saya jelaskan tentang main atau rataan hitung baik data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal ini ada dua bentuk. Untuk yang bentuk pertama itu adalah seandainya ada sekumpulan data yang terdiri dari X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka rataan hitungnya adalah sebagai berikut, ya, itu X bar atau lambang dari rataan. X bar sama dengan sigma Xi dibagi N. Ya, N-nya di sini adalah banyaknya data. Nah, sebagai contoh, di sini ada data 8, 8, 7, 7, 5, 6, 5, 4. Nah, dari data ini kita akan mencari rata-ratanya dengan cara kita jumlahkan seluruh datanya, ya. Jadi tidak perlu kita urutkan, kita jumlahkan seluruhnya. 8 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 4. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ya, banyaknya data di sini ada 8, ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlahnya atau banyaknya ada 8. Nah, X bar itu sama dengan 50 dibagi 8 sama dengan 6,25. Nah, itu untuk bentuk yang pertama. Untuk bentuk yang kedua, itu jika sekumpulan data yang terdiri dari Xi, X2, X3 sampai dengan Xn dengan frekuensi F1, F2, F3 sampai dengan Fn, maka rataan hitungnya adalah sebagai berikut. Jadi cara menghitungnya kita kalikan, ya, Fi dikali X1, kemudian tambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3 ditambah sampai dengan Fn kali Xn dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 sampai dengan Fn, ya, atau sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. Nah, itu untuk rumus bentuk yang kedua. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada sebuah tabel, ya, nilainya bentuknya satuan, ya, nilainya 2, 3, 4, 5. Kemudian frekuensinya 2 ada 2, kemudian 3 ada 4, 4 ada 1, 5 ada 2. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita gunakan rumus seperti di atas, ya. Kita kalikan nilainya, kalikan dulu dengan frekuensinya. Jadi 2 kali 2 tambah 3 kali 4 tambah 4 kali 1 tambah 5 kali 2. Kemudian dibagi jumlah dari frekuensinya, ya, kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 1 tambah 2. Jadi X barnya itu sama dengan 30 dibagi 9 atau sama dengan 3,3. Nah, ini untuk rataan hitung data
tunggal. Untuk selanjutnya kita masuk ke rataan hitung data berkelompok. Untuk menentukan rataan hitung data berkelompok ini ada 3 rumus. Untuk rumus yang pertama atau rumus umumnya ya, yang biasa kita gunakan, X bar adalah atau X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. Ini sebagai rumus umumnya. Nah, contohnya sebagai berikut. Kita tampilkan sebuah tabel distribusi frekuensi. Dalam tabel distribusi frekuensi ini untuk nilai intervalnya ya 120 sampai 122, kemudian 123 sampai 125 dan seterusnya. Kemudian untuk frekuensinya ini ada 7, 16, 11 dan yang kelas terakhir adalah 1. Nah, untuk menentukan rataan hitung dari tabel distribusi frekuensi ini, yang pertama kita tentukan dulu XI-nya. Ya, kita tentukan dulu XI-nya atau nilai tengahnya. Nah, dari kelas interval yang pertama itu 120 sampai dengan 122. Untuk XI-nya adalah 121 ya. Kemudian 123 sampai dengan 125, XI-nya adalah 124 dan seterusnya ya, sampai yang terakhir itu 135 sampai 137 itu untuk nilai tengahnya atau XI-nya adalah 136. Nah, setelah mendapatkan XI, selanjutnya kita kalikan antara Fi dikali dengan XI. Yang pertama 7 kali 121 ya, hasilnya 847. Kemudian 16 dikali 124, hasilnya 1984. Kelas ketiga 11 dikali 127 ya, hasilnya adalah 1397. Kemudian yang kelas keempat 1 dikali 130, hasilnya 130. Kemudian yang kelas keempat kelas kelima 4 kali 133, hasilnya adalah 532 dan yang terakhir 1 kali 136 sama dengan 136. Nah, setelah kita kalikan antara Fi kali dengan Xi, kita jumlahkan ya. Yang pertama kita jumlahkan dulu Fi-nya. Fi-nya jumlahnya adalah 40 ya. Jumlahnya 40. Kemudian untuk Fi kali Xi-nya itu untuk jumlahnya adalah 5026. Nah, kemudian X bar-nya sama dengan 5026 dibagi dengan 40. Nah, sama dengan 125,65. Nah, ini cara menghitung rataan hitung menggunakan rumus umum ya, atau rumus yang biasa teman-teman atau yang umum kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan rataan sementara. Nah, rumusnya adalah X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma Fi dikali Di per sigma Fi ya, dengan keterangan X bar sementara itu adalah rataan sementara yang didapat dari nilai tengah kelas frekuensi terbanyak. Kemudian Fi-nya adalah frekuensi kelas ke I dan Di adalah selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Nah, itu untuk keterangan dari rumus di atas. Yang selanjutnya, untuk lebih memahaminya, kita simak contoh berikut. Ya, kita gunakan tabel yang sama. Untuk nilainya sama 120 sampai 122, kemudian dan seterusnya. Dan frekuensinya juga sama. Nah, untuk menentukan
X bar menggunakan rataan sementara, kita cari dulu X bar sementaranya, ya, X bar sementaranya. Nah, itu didapatkan dari nilai tengah di kelas yang frekuensinya paling banyak. Nah, di sini frekuensinya yang paling banyak adalah di kelas kedua. Berarti X bar sementaranya adalah di kelas kedua, yaitu 124, ya. Nah, berarti 124 ini menjadi X bar sementaranya. Nah, setelah kita menentukan X bar sementara, kita mencari DI, ya. DI tadi kan sudah dijelaskan adalah selisih antara XI masing-masing kelas dengan X bar sementara. Nah, untuk yang kelas pertama, XI-nya adalah 121. Berarti DI-nya adalah 121 dikurangi 124 sama dengan negatif 3. Yang kedua, 124 dikurangi 124 sama dengan 0. Kelas ketiga, 127 dikurangi 124 sama dengan 3. 130 dikurangi 124 sama dengan 6. Kemudian 133 dikurangi 124 sama dengan 9. Dan yang terakhir 136 kurangi 124 sama dengan 12. Nah, setelah cari DI, kita kalikan antara DI dengan FI, ya. DI dengan FI kita kalikan. Yang kelas pertama itu hasilnya negatif 21, ya, dari 7 dikali negatif 3. Kemudian kelas kedua 16 dikali 0. Kelas ketiga 11 kali 3, dan seterusnya, ya. Ini kita kalikan semuanya. FI-nya dikalikan dengan DI, ya, kita kalikan semuanya. Setelah dikalikan, kita jumlahkan. FI kali DI-nya kita jumlahkan. Hasilnya ketemu 66. Nah, berarti X bar-nya tinggal kita masukkan ke rumus. Ya, kita masukkan ke rumus. X bar sama dengan 124. Karena tadi X bar sementaranya 124. Kemudian sigma FI kali DI adalah 66. Kemudian dibagi sigma FI sama dengan 40, ya. Berarti X bar-nya sama dengan 124 ditambah 1,65 atau sama dengan 125,65, ya. Hasilnya antara rataan sementara dengan menggunakan rumus umum ternyata sama, ya. Kemudian setelah kita ketahui rataan sementara atau rumus rataan hitung yang kedua, kita masuk ke rataan hitung menggunakan rumus yang ketiga, yaitu menggunakan rumus pengkodean, ya, pengkodean. Rumusnya hampir sama dengan yang rataan sementara, ya, tapi bedanya di sini ada P, ya. P itu adalah panjang kelas, ya. Untuk X bar sementaranya sama, yaitu rataan sementara dari nilai tengah kelas frekuensi yang terbanyak. Kemudian FI itu adalah frekuensi kelas ke I. Kemudian P adalah panjang kelas. Kemudian UI adalah kode, ya, dengan ketentuan UI-nya itu sama dengan 0 untuk kelas X bar sementara. Kemudian kode bulat negatif berurutan dari negatif 1, negatif 2, negatif 3. Itu untuk kelas-kelas yang sebelum X bar sementaranya. Kemudian untuk kode bulat positif berurutan positif 1, 2, 3. Itu untuk kelas-kelas sesudah X bar sementara, ya. Jadi nanti kita menggunakan kode-kode ini. Kode negatif itu digunakan untuk kelas sebelum X bar, kemudian kode positif untuk kelas sesudah X bar, ya. Contohnya seperti berikut.
untuk tabelnya masih sama, kita gunakan ya. Kita cari dulu XI-nya. Nah, yang paling banyak adalah yang terletak di kelas kedua ya, X bar sementaranya adalah 124. Kemudian kita cari UI. Karena kelas kedua itu adalah sebagai X bar sementara, berarti untuk kodenya kelas kedua adalah 0. Dan kelas pertama, kelas sebelum X bar sementara, kita beri kode negatif 1. Kemudian untuk kelas-kelas selanjutnya atau kelas sesudah X bar sementara itu kita beri kode positif ya, dimulai dari positif 1, kemudian positif 2, positif 3 dan seterusnya, yaitu untuk kode-kode UI-nya ya, sebagai kode. Nah, setelah kita berikan kode, kita kalikan UI-nya ini, kita kalikan dengan FI. Ya, untuk kelas pertama itu berarti 7 dikali negatif 1, kemudian 16 dikali 0, 11 kali 1, 1 kali 2, 4 kali 3, kemudian 1 dikali 4. Nah, setelah dikalikan, kita jumlahkan ya, FI kali UI-nya tadi kita jumlahkan, hasilnya adalah 22. Nah, berarti X bar-nya sama dengan, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya ya, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. X bar sama dengan X bar sementara ditambah P dikali sigma FI kali UI per sigma FI ya. X bar sementaranya adalah 124, kemudian P itu adalah panjang kelas. Contohnya di kelas pertama itu panjang kelasnya adalah 3. Kemudian sigma FI kali UI adalah 22. Sigma FI itu sama dengan 40 ya, berarti X bar-nya sama dengan 124 ditambah 1,65. Nah, hasilnya X bar sama dengan 125,65. Nah, demikian cara menentukan rataan hitung baik data tunggal dan data kelompok. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, kemudian share biar ilmu ini lebih bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.